Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wa qabu qawsi ahadikum aw mawdi'u qadami min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha." Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati ittala'at ila al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la nasibuha ya'ni al-khimara khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahih Rawahu Bukhari di sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil qasada bi Muhammadin wa amhadana min dhulmatil jahli wal dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadha al-majma'il karim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadhihi as-sa'a wa bi hadhihi al-jalsati al-karimah. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Penguasa setiap keadaan dan kejadian, Maha ada sepanjang masa, sebelum masa dicipta, setelah masa dicipta, dan setelah masa tiada, selama perhitungan siang dan malam ada, sebelum siang dan malam ada, dan hingga siang dan malam tiada. Allah Maha ada, Sang Pencipta siang dan malam dan masa, Sang Pencipta zaman, Maha ada sebelum adanya zaman, dan Maha ada setelah zaman tiada, dan Maha menyiapkan anugerah yang kekal untuk hamba-hambanya keturunan Adam. Bagi mereka kebahagiaan ataupun kehinaan, beruntunglah yang memiliki kebahagiaan yang dihantarkan oleh utusan Allah pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa keluhuran dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa kedamaian dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa kemuliaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, menuntun hamba-hamba Allah ke jalan keluhuran, jalan kedamaian, ke jalan kebahagiaan, ke jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Beruntunglah para pengikut Sayyidina Muhammad, beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad, beruntunglah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, beruntunglah yang merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kehadiranku dan kalian di majlis agung ini salah satu bukti bahwa aku dan kalian di kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Semoga kita telah dikumpulkan Allah di kelompok para pecinta sang Nabi di dunia ini, memastikan kita insya Allah berkumpul pula di yaumul qiyamah bersama Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keluhuran yang ditumpah ruahkan oleh Allah sepanjang kehidupan kita ditawarkan bagi yang menghendakinya, hingga jadi setiap napasnya berlian-berlian yang membawa keluhuran di masa mendatang dan di hari esoknya, dunia, barzakh dan akhirat. Itulah makna kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kutus engkau kecuali itu membawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Semua tuntunan beliau, semua bimbingan beliau, semua ucapan beliau adalah mutiara-mutiara kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah terus menerangiku dan kalian dengan cahaya keluhuran dunia dan akhirat, cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya wahai yang maha memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sedemikian-demikian perintah dan melarang sedemikian-demikian larangan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mempunyai sifat murka dan maha benci terhadap perbuatan dosa, namun Allah mempunyai kasih sayang yang juga masih menyayangi dan memperhatikan para pendosa agar dilimpahi pengampunan. Sebagaimana firman-Nya, takadu samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, hampir saja langit itu terbelah dari yang tertinggi sampai yang terbawahnya. Yatafattarna min fawqihim, terpecah langit dari yang paling atas, langit ketujuh hingga langit yang pertama. Karena apa? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Karena gemuruh dahsyatnya tasbihnya malaikat memuji Allah dan memohon pengampunan bagi penduduk bumi. Yastaghfiruna liman fil ardh, gelombang dahsyat dari doa para malaikat untuk memuji Allah, bertasbih pada Allah dan memohonkan pengampunan bagi penduduk bumi, hampir memecahkan langit dari dahsyatnya permohonan malaikat untuk pengampunan bagi penduduk bumi. Siapa yang memerintahkan malaikat itu berbuat demikian? Allah. Kenapa Allah mengabarkannya kepada kita? Agar kita memahami. Allah ingin memberi kepahaman. Inilah perbuatanku dan kelembutanku untuk penduduk bumi yang banyak berbuat dosa. Bukan lagi mereka, bahkan di langit pun bergemuruh malaikat memohonkan pengampunan untuk dosa mereka. Inilah kasih sayang Allah bagi para pendosa. Bagaimana mereka yang mencintai Allah. Hadirin hadirat, bagaimana gemuruh malaikat mendoakan mereka. Allah berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka yang berkata, sungguh Tuhan kami Allah, lalu beristiqamah. Apa itu istiqamah? Berusaha semampunya berjuang menjauhi apa yang dilarang Allah, berusaha semampunya menjauhi apa dan melakukan apa yang diperintah Allah. Itulah makna istiqamah. Usaha untuk mencapai istiqamah adalah istiqamah, mendapatkan pahala istiqamah. Usaha seseorang untuk mencapai istiqamah sudah mendapatkan pahala kemuliaannya, karena niat seseorang sudah diganjar pahalanya. Jika ia berbuat maka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat. Maka niatlah kita semua menjadi ahlul istiqamah, orang yang jauh dari semua yang dilarang Allah dan orang yang selalu berbuat apa yang disukai Allah. Yang dengan itu terbuka rahasia kelembutan ilahi yang lebih berlimpah, menyingkirkan segala kesulitan dan musibah, membuat kita seakan-akan di sorga sebelum sampai ke sorga, karena Allah memanjakan kita dengan kemuliaan dan kedamaian di dunia ini. Demikian keadaan orang-orang yang dicintai Allah. Hadirin hadirat, kebahagiaan dunia dan akhirat semoga berlimpah kepada kita dan jauh dari api neraka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhfi al-ula suhfi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung mereka yang mau mensucikan dirinya, mau berusaha untuk naik kepada tangga-tangga keluhuran, dari kehinaan menuju keluhuran, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang keridhaan Allah, dari dosa menuju taubat, dari kesalahan menuju istighfar, dari kemuhinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju yang lebih luhur. Tangga-tangga keluhuran yang tersedia pada kita adalah
setiap nafas kita terbuka kesempatan Sang Maha melihat, Maha menanti kita dan menunggu taubat kita, menunggu istighfar kita, menunggu ibadah kita, dan siap melimpahkan kemuliaan dan anugerah bagi kita. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Dan asyik dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah Maha tahu kita tidak mungkin 24 jam selalu berzikir, namun yang paling tidak hari-hari kita lebih banyak berzikir. Hari ini lebih banyak lagi hari esok, kalau bertambah 1 kali lebih banyak menyebut nama Allah setiap harinya, maka ia telah semakin dekat setiap harinya kepada Allah. Hadirin hadirat, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, beruntung orang-orang yang menyebut nama Allah dalam zikir, dan beruntung orang-orang yang melakukan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqar. Namun sebagian dari kalian malah memilih keduniawian daripada keukhrawian, meninggalkan Allah dan akhirat menuju kepada hal yang fana. Ia pun meninggalkan untuk tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi beribadah pada Allah, tidak lagi memperdulikan Sang Penciptanya, menuju kepada kehidupan dunianya saja. Allah berkata, "Wal akhiratu khairun wa abqar." Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan abadi. Tentunya hadirin hadirat, bukanlah berarti kita dilarang untuk mencari dunia, harta, kekayaan dan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita. Namun Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya kita untuk mencapai keluhuran di dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja, ia meniatkan untuk memberi nafkah kepada yatim dan kepada orang-orang fakir, seakan-akan dia orang yang berjihad di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya, atau seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya. Itu orang-orang yang mempunyai niat untuk membantu para fuqara dan du'afa dan aitam. Demikian mulianya walau mereka duduk di perkantoran atau di toko atau di perkaryawan atau dimanapun, di dalam pekerjaannya yang tampaknya di dalam ghaflah dan keduniawian, namun bisa saja mereka itu di hadapan Allah adalah siang harinya seorang syuhada dan malamnya adalah seorang yang qiyamul lail, karena ia mau memperdulikan fuqara dan du'afa. Betapa indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Tidak disisakan kehidupan kecuali selalu padanya tersimpan keluhuran. Sampailah kita hadirin hadirat kepada ayat mulia ini, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Dunia ini adalah beberapa puluh tahun saja. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh alaihissalam, usianya dijelaskan di dalam buku tafsir, beliau itu dakwahnya 950 tahun, bukan usianya. Usianya ikhtilaf ulama, mengatakan usianya 2000 tahun, mengatakan usianya 1500 tahun, namun dakwahnya 950 tahun. Demikian dalam tafsir Imam Qurtubi dan lainnya. Namun jika kita renungkan bagaimana panjangnya usia 1500 tahun itu, bagaimana ia melewati hari-hari yang penuh dengan apa-apa yang harus dia lewati daripada kenikmatan ataupun musibah, bagaimana dengan kita yang hanya 60, 70 tahun dan jarang sekali yang mencapai 100 tahun. Sangat singkat kehidupan ini, dan setelah itu selesai. Setelah itu menghadap Allah. Setelah itu kehidupan yang kekal. Kalau seandainya kematian kita hanya menjadi tanah saja, selesailah urusan kita. Tapi tidak demikian, kita ini akan hidup abadi. Bukan seperti hewan dan tumbuhan yang akan sirna dan fana. Kita akan hidup triliunan tahun kelak, entah dalam kehinaan atau dalam keluhuran. Beruntung para pencinta Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinatun ila ashabil yamin. Ila ashabil yamin idan hadi yasalu 'anil mu'minin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqulu ma'al qawlin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in.
هذه النادرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة وما تشاء كلا إنه تذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua manusia di hari itu tergadaikan. Mereka jiwanya sudah tergadaikan oleh dosa-dosanya. Sudah habis seluruh kenikmatan tidak mampu mereka bayar, ditambah dosa yang bertumpuk. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia itu sudah menjadi barang jaminan, sudah tergadaikan dia oleh dosa perbuatan-perbuatannya. Perbuatan taat yang barangkali lupa disyukuri, perbuatan dosa yang lupa diistighfari, itu membuat mereka tergadaikan dan harus menebus dosa-dosanya dan kesalahannya. Tidak ashabul yamin, kecuali orang-orang yang memulia, kata Rasulullah SAW. Kelompok-kelompok mulia aman, mereka tidak tergadaikan, tidak terbelenggu lehernya dengan amal-amalnya. Tidak ashabul yamin di jannati, mereka tidak masuk surga, mereka dalam ketenangan abadi. Mereka tidak pernah kena sakit, kena cobaan, kena jatian, kena masalah. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi masalah apapun. Yatasa'alu, mereka bertanya kepada siapa? Kepada penduduk neraka. Kasihan. Yatasa'alu na'alim mujrimin, masalah kekomdi sakar. Wahai penduduk neraka, kenapa kalian sampai ke dalam neraka ini? Kalian punya salah apa? Masalah kekomdi sakar. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak mau melakukan salat. Wa kunna musallin wa naku nut'imu miskin. Kami tidak mau memberi makan orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al ghalin. Kami selalu maunya berkumpul dengan berdosa dalam berbuat dosa siang dan malam. Kata dan dari keadaan itu tidak pernah kami sholat, tidak pernah membantu orang susah, selalu dalam kelompok pendosa, di dalam dosa-dosa bersama siang dan malam sampai kami wafat. Allah mengatakan pemahaman syafa'atus syafi'in, tidak berguna lagi syafaat para pemberi syafaat, karena mereka wafat di dalam kekufurannya, meninggalkan Allah, mereka mencerai Allah, mereka mentalak tiga Allah, dan tidak mau lagi kembali kepada Allah sepanjang hidupnya hingga ia wafat. Pemahaman syafa'atus syafi'in, pemahaman tadzkiratul mu'minin. Kenapa mereka berpaling daripada peringatan? Ada gempa bumi, ada banjir, ada musibah, ada kenikmatan, ada kegembiraan, ada kemudahan, ada kesusahan, ada siang, ada malam, ada pertumbuhan, ada hewan. Semuanya lambang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan hakikatnya. Peringatan datang kepada Allah tadzkiratul mu'minin. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Sebagaimana itu bagaikan hewan keledai yang lari dari pemiliknya kabur. Dan pemiliknya yang beri makan, pemiliknya yang beri nafkah, disiapkan apa yang dia butuhkan, tempat menginapnya, makanannya, minumannya. Cuma ia dituntut bekerja dan tidak layak diberi beban yang lebih dari kemampuannya. Mereka lari dari pemiliknya. Karena humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Demikian keadaan mereka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Kalla bal la yakhafun al-akhirah. Bahkan mereka juga tidak pernah memikirkan hari akhirat. Kalla innahu tadzkirah. Sungguh ini betul-betul peringatan kata Allah Subhanahu wa taala dan bagi seruan bagi mereka yang mau berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yadhkuruna illa yasha Allah." Mereka akan sampai keinginannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adil dengan berpikir dengan izin Allah. Jadi jika seseorang berniat berbuat baik, Allah yang akan bantu untuknya berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala membantunya berbuat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala membantunya sampai di majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala yang membantunya untuk sampai ke dalam pengampunan. Selamat datang Nabi Muhammad Haddad dan beliau dari sini ada pimpinan dari perwakilan Indonesia di Indonesia yang berada bersama beliau Nabi Muhammad bin Hussein Al-Farsi dari Simon Abamu.
dan juga Sayyid Nabi dan Musyawar dari seluruh tamu malam ini hadir bersama kita sebagai rahmatan kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah." Kalian itu memiliki keinginan untuk berzikir kepadaku kecuali dengan izinku wal taqwa wal maghfirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ketakwaan dan Maha memberinya, dan Maha memiliki pengampunan dan Maha memberinya. Maha mohon, maka mohonlah ketakwaan kepada Allah dan mohonlah kepada Allah pengampunan, karena pemiliknya hanya Allah, karena pemilik dunia dan akhirat Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat miliknya, jasad kita miliknya, kita tidak menciptanya sendiri, tidak pula membeli jasad kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di dalam hadis mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rauhatun fi sabilillah, ghudwatun fi sabilillah, rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Bahwa keluarnya seseorang di pagi hari atau di sore hari pada jalan yang diridhai Allah lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maksudnya apa? Layaknya seseorang yang keluar di pagi hari, sore atau kapanpun keluar dari rumahnya itu mempunyai niat yang baik. Jika dia sekolah, niatlah yang baik dan mendapat ridho ayah bundanya, untuk menjadi orang yang berguna untuk pergi dengan niat yang mulia. Jika dia bekerja, niatlah dengan niat yang baik untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi orang tua, dan untuk terus dengan niat yang mulia. Itu niat itu, langkah-langkah itu Rasul bersabda lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maksudnya, ia berhasil atau tidak dalam pekerjaan atau dalam sekolahnya, ia sudah mendapatkan pahala yang lebih besar dari dunia dan segala isinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya langkah-langkah dalam keluhuran. Langkah kita ke tempat ini pun adalah limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita selalu ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya bahwa laqad tafsir, bahwa peralatan panah yang ada di surga itu, yang dimiliki penduduk surga itu lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Atau tempat injakan kaki orang yang berada, injakan kakinya sadarnya itu lebih berharga dari itu dan lebih mahal dari dunia dan segala isinya yang ada di surga nanti untuk penduduk surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa seorang wanita di surga itu nanti sangat diperindah oleh Allah. Pria dan wanita diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sampai kalau seandainya dibuka sedikit saja mereka itu untuk penduduk bumi diperlihatkan, maka akan bercahayalah seluruh langit dan bumi dengan cahaya mereka. Dan akan penuh dengan wewangian wahaman langit dan bumi, bukan hanya bumi. La dharat ma bainahuma. Allah akan terang benderang langit dan bumi ini dengan cahaya mereka itu wanita penduduk surga. Dan wewangian membuat langit dan bumi wangi. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, dia menjelaskan syarah daripada hadis ini, menukil riwayat lainnya bahwa kalau seandainya wanita dari penduduk surga itu kaum mukminat, wanita-wanita mukminat yang masuk surga itu, kalau seandainya mereka itu diperlihatkan di bumi atau diperlihatkan dimunculkan keluar dari surga, semua cahaya yang di langit dan bumi hilang dengan cahaya mereka. Tidak lagi terlihat cahaya matahari dan bulan, tertutup oleh cahaya mereka dari terang benderangnya. Bahkan jelaskan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan ini syarah Sahih Bukhari bahwa kalau seandainya mereka menyingkapkan sedikit saja betisnya, seluruh penduduk bumi akan berkena fitnah dari indahnya kaum wanita di surga kelak. Jadi saudara-saudaraku yang kemudian, jangan di dunia manusia mungkin ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang cacat, ada yang tidak cacat. Nanti di surga semuanya dalam keadaan tampan, yang pria dan yang wanita dalam keadaan cantik. Muncul pertanyaan yang menyakitkan sering kepada kita, juga sampai kepada saya, bahwa Muslim itu adalah agama yang hiperseks. Kenapa? Buktinya di surga nanti dinikahkan dengan 40 bidadari. Kalimatul tajwid dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, bukan berarti harus menikahkan, tetapi dinaungi ataupun dijaga dan dilayani oleh 40 bidadari. Namun sungguh kaum wanita surga jauh lebih indah dari bidadari di surga, karena bidadari itu adalah pelayan
dan juga di sana ada wildan mukhalladun. Di sana juga ada pria-pria yang melayani seperti bidadari, namun tetap prianya lebih indah, wanitanya lebih indah. Mukminin mukminat di surga itu sangat diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudari-saudariku yang hadir di sini, tahuilah bahwa di dunia barangkali kalau tidak pakai make up kurang cantik, tapi kelak kau harus siapkan make up yang membuatmu indah di surga. Jangan sampai wajah itu menjadi hitam dan gelap sebab dosa. Pakailah make up yang membawa menjadi make up yang abadi, yaitu apa? Air wudu, sujud, ibadah, zikir, salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membuatmu menjadi terang benderang di surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan sehelai kerudungnya saja yang ada di sana lebih berharga dari seluruh perhiasan yang ada di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, mau membenahi dirinya, mau mawas diri atas keadaannya. Sang Maha Pemilik memanggil kita, Sang Maha Keluhuran menawarkan keluhuran, Sang Maha Pemilik kebahagiaan menawarkan kebahagiaan bagi mereka yang mau mengambilnya, bagi mereka yang mau menerimanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah minta keridhaan Allah, sering-seringlah minta cintanya Allah, sering-seringlah minta ridha dan kerelaan, kerestuan, pengampunan Allah, kerinduan Allah. Mintalah. Kenapa? Karena kita selalu meminta siang dan malam, minta hajat. Jangan-jangan Allah cemburu. Kapan hambaku minta? Kapan hambaku minta kasih sayangku? Kapan hambaku minta kedekatan padaku? Kapan hambaku meminta cintaku? Kapan hambaku ingin dicintai olehku? Yakah tidak pernah melintas dan memintanya? Hambanya mungkin berpikir seorang berdosa seperti aku, apa mustahil aku berani meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala? Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bi-shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'a." Dia adalah seorang hamba mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Yang mendekat sehasta, aku mendekat padanya sedepak. Maksudnya apa? Bukan kedekatan dengan jarak, tetapi kedekatan ruhiyah, kedekatan ghaibiyah. Semakin seorang hamba ingin dekat, Allah lebih ingin dekat padanya. Semakin seorang hamba ingin dicintai Allah, Allah lebih ingin mencintainya. Semakin seorang rindu pada Allah, Allah lebih rindu padanya. Hadirin hadirat, Allah itu Maha memberi sebelum kita minta. Jadi jangan putus asa dengan kebaikan Allah. Bagaimana saya minta ini dan itu tidak pernah dikabulkan. Jutaan, triliunan hajatmu telah dikabul oleh Allah tanpa kita minta. Kebutuhan hajat kita sudah diberi. Bergerak, duduk, makan, minum, semua dalam gerakan tubuh ini semua diberi oleh Allah SWT tanpa kita perlu memintanya. Dia sudah Maha memberi dari dulu sebelum kita mengenal Allah SWT, dan akan terus memberi sampai kita wafat pun Allah siap terus memberi jika kita menghendakinya. Allahur Rahmanur Rahim. Di dunia Allah melimpahkan dan memberi pada semua yang beriman, yang tidak beriman, yang berdosa dan yang tidak berdosa, yang saleh dan yang tidak saleh. Semuanya dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah dan kenikmatan. Namun Allah siap memberikan kenikmatan yang abadi untuk mereka yang beriman. Semoga aku dan kalian di antara kelompok mereka ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita memperbanyak zikrullah, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sedikit adalah laporan yang sering sampai tentang penipuan-penipuan yang terjadi di wilayah DKI. Laporan sampai kepada saya tentang seorang yang sering memasok makanan ke restoran-restoran Padang yang itu dipakai dengan kikir babi, ditipu warung-warungnya. Hati-hati dengan seperti ini. Kalau masyarakat melihat ini, laporkan, jangan diam saja. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Kasihan orang-orang yang tidak tahu membeli makanan pikirannya halal, ternyata justru haram, dipenuhi dengan hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini jangan dibiarkan. Kepada dia, laporkan kepada pihak yang berwajib. Agar tidak, karena hal seperti itu tidak baik, merupakan penipuan, dan tidak melaporkannya mendapatkan pahala sedemikian banyak orang yang tertipu ingin beli makanan yang halal yang makan babi tanpa biasa dari Masya Allah dosanya. Kalau seandainya kita diam saja, besok itu laporkan kepada pihak yang berwajib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua adalah himbauan untuk memakai helm bagi yang mengendarai motor. Bukan apa-apa, karena kepala kita ini, hadirin hadirat, adalah pimpinan dari semua kehidupan kita. Kalau sudah kepala kita ini yang terkena bukan otak atau penyakit, tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi ingat Allah, tidak bisa lagi memanggil nama Allah. Seandainya, seandainya seluruh tubuh kita lumpuh, tapi akal kita tetap berjalan, kita masih bisa memanggil Allah dengan hati kita, masih bisa berdekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita adalah barang yang paling penting dari seluruh tubuh kita ini, dan mesti kita jaga dengan
sangat baik. Apalagi kalau zaman dahulu kan tidak perlu menggunakan helm karena motor jalannya pelan, mobil jalannya pelan. Kalau sekarang berbeda, sangat berbahaya. Dan ini alat untuk kita dekat pada Allah, mesti dijaga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga membawa nama baik para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi panutan bagi yang lain. Jangan kita memanut, kita jadi panutan. Memanut juga baik, lebih lagi kalau kita jadi panutan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sebelum berdoa menutup, sebelum zikir jalalah menutup, kita mohonkan beberapa menit penyampaian dari Fadilatul Sayyid Habib Muhammad bin Hussein Al-Habashi. Beliau ini adalah cucu daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz bin Abdullah bin Habib Muhammad Mashhur. Alhamdulillah ala baqa'i hadha al-khair fina wa fikum fi al-ummah al-Muhammadiyah. ولا شك أن هذا الخير بما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله فيما ورد عنه أمة إلى المطر لا يدرى الخير أولها أم في آخرها. قال العلماء لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها إشارة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن الخير يبقى في الأمة في الزمن الماضي، ولا شك أيضا أنه يبقى إلى الوقت الآخر وإلى آخر الزمان. وما هذا المجمع إلا إن شاء الله أثر من آثار وإشارة من إشارات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي أشار بها في هذا المطر المعنوي الذي ينزل إلى القلوب، والمطر الحسي الذي يصيب الأراضي وينبت الأشجار والأعشاب تنتفع به الأراضي والحيوانات والناس، والمطر القلبي الذي ينزل إلى القلوب في مجالس ذكر الله ومجالس ذكر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثمر في القلوب قوة الإيمان التي إذا قويت في ممر عمر الإنسان في هذه الحياة يدرك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عما لا يرضاه والاتباع حسن الاتباع لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتثبت القدم بعد ذلك على متابعته والبعد عن السيئات والمخالفات، فيكون هذا الإيمان زاد الإنسان ويمر عليه العمر حتى تختم له الساعة الأخيرة في حسن الخاتمة، بل وفي أعلى من درجات حسن الخاتمة التي يكرم الله بها أهل التقوى ممن ثبتت أقدامهم على الاتباع للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذا المطر الذي أخبر به النبي خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثبتنا الله وإياكم على ذلك وأبقى فينا هذه الخيرات وعم الله ببركاتها إن شاء الله أهالينا وأولادنا وأهل بيوتنا وأهل بلادكم هذه وبلاد المسلمين في المشارق والمغارب في خير وعافية. آمين يا الله، آمين يا الله. وعم إن شاء الله أثارها إلى أهل العرب والعجم حتى يسعد ممن لم يسعد بالإيمان فيدخل في دوائر الكرم والجود والإحسان إلى العبد المنان سبحانه وتعالى، فيخرجون من ظلمات الكفر ومن ظلمات الحجاب ومن ظلمات السيئات ومن ظلمات البعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيكون إن شاء الله سبب لنا ولكم بعد ذلك بالترقي إلى ذوق حقائق الإيمان وإلى الترقي في مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتثبت على أحوالنا وأعمارنا وتمر على هذا الحال وعلى معاني الذوق وعلى معاني الصفاء حتى تأتي ساعة الانتقال في أعلى حال وأكرم ساعة نزل بها على الحق سبحانه وتعالى. نظر الله إلينا وإليكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وجعل لنا ولكم إن شاء الله من هذه العنايات كثيرة من الله ومن رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكتب بها كل فضل منكم في الموفقين، ويكتب بها كل فضل منا ومنكم في أهل كمال الاتباع لسيد المرسلين، تثبت به القدم على متابعته ونحفظ من جميع السيئات والمخالفات، ولا يمر أعمارنا وأيامنا وليالينا إلا في زيادة من الترقي في الإيمان ونذوق حلاوات الإيمان ونترقى في مراقي الإحسان بمعنى الفضل والكرم والجود والامتنان. يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واكتب لنا ولهؤلاء كمال التوفيق واجعله لنا مصاحبا لنا في كل متسع ومضي بمحض فضلك يا كريم يا رحيم يا رحمن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ustaz Habib Muhammad bin Ali Al-Haji, beliau menyampaikan di dalam mengutamakan beliau bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin
dan beliau berkhulafah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan di zaman sekarang ini melainkan kebaikan tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana kebaikan tersebut terdapat dari zaman dahulu, yang mana kebaikan tersebut tidak akan henti-henti sampai yaumul qiyamah nanti. Dan beliau juga mengatakan, rahmat yang Allah turunkan di malam hari ini begitu besar. Mator di dalam arti hujan. Hujan itu terbagi dua. Beliau mengatakan, hujan yang nyata, hujan yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, pohon-pohonan menjadi segar dan bisa menjadikan air buat kita minum. Tapi rahmat yang turun di dalam hati itu yang akan mengingatkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan selalu menjadikan ketaatan rahmat tersebut untuk selalu taat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dan tidak akan menjadikan tubuh yang rahmat turun ke dalam tubuh kita, dalam hati kita itu tidak akan menjadikan kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah, dan rahmat itu akan terus menerus turun kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga menyampaikan bahwa semoga dengan rahmat yang turun di dalam hati kita ini di tempat majelis ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta Rasulullah SAW, dan akhir dari rahmat tersebut menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan asal dari majelis ini atau sisa atau bagian dari majelis ini akan menjadikan kita selalu untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin dan meninggalkan hal-hal yang hina di dunia ini. Hanya itu yang bisa sampaikan sedikit yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syekh Muhammad Ibrahim. Dan beliau ini, nama kita ini, Nabi Muhammad Ibrahim ini adalah kakek beliau, kakak dari Nabi Tanis Al-Habsyi Solo, almarhum Khalil Al-Madroh. Jadi beliau ini adalah salah satu daripada yang warisi daripada beliau ini. InsyaAllah dalam beliau sini membawa wangi daripada Nabi Tanis Al-Habsyi Solo dan kakaknya dengan Nabi Khalil Muhammad Al-Habsyi. Suatu betul sebuah beliau daripada Allah SWT. Juga Nabi Muhammad Nabi Khalil Muhammad Al-Haddad. Semoga dalam rahmat dan berkah Allah SWT yang akan kita semuanya, yang dari Indonesia, dari Singapura, semuanya juga dari Hadramaut, dari Seoul, semoga dalam rahmat dan berkah. Selanjutnya adalah kita berzikir bersama memohon di nama Allah SWT yang bersatu padanya segala kebutuhan, bersatu padanya segala doa, bersatu padanya segala cahaya, bersatu padanya segala kebahagiaan, bersatu dari kalimat ini segala kebutuhan. Wakul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat berkata, amin, wa lakum itu kami dan bagimu atas sebagaimana doa untuk saudara. Kemudian riwayat sahih Muslim, maka kita berdoa untuk seluruh muslimin yang di dalam segala kesulitan, semoga diselesaikan kesulitannya, diselesaikan masalahnya, dalam dosa diampuni dosanya, dalam kesesatan diberi kebenaran dan hidayah, dan dalam jebakan dosa-dosa kabair semoga diberi hidayah dan Allah, dan dengan itu malaikat mengaminkannya untuknya pula agar dihapus dari segala dosa kita dan disingkirkan segala kesulitan kita. Dan juga kita berdoa juga di dalam doa
bersama saudara-saudara adik kita yang sedang baru saja tadi melewati ujian akan diberi kelulusan oleh Allah. Kesuksesan bukan hanya kelulusan, kesuksesan. Jika ada yang tidak lulus, jangan risau, karena Allah SWT pasti akan memberimu kesuksesan yang lebih agung daripada sekedar kelulusan. Banyak orang-orang yang tidak lulus malah bunuh diri. Jangan sampai patah hati seperti itu hanya karena sampah kertas yang tidak kau dapatkan. Kau korbankan berdekatan dengan Allah dengan rasa yang abadi. Karena ketidaklurusan banyak orang yang tidak sekolah tapi menjadi kaya raya dan makmur. Karena itu bukan menentukan kehidupan kita. Sang penentu kita pada menjadikan rahmat dan kebahagiaan bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Kemudian doa penutup dipimpin oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad dan Allah di Masjid Allah Masyhur. Ya berikut kalimat tauhid dari Fadilatul Sayyid Da'i Allah Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad dan Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا العظمى اليك باستجابه ما دعونا وتحقيق ما رجونا اللهم بارك جمعنا هذا بركه كامله شاء اجعل هذه الساعه من بركه الساعات علينا انظر الينا والى من حضر في هذه الليله فضلنا بالاعتكاف فإنا بها من ذل الطاعه ومن ذل المعصيه الى عز الطاعه افتح لنا ابواب الخير وابواب القبول وابواب الرحمه وابواب الرجوع اليك وابواب التلذذ بحلاوه كتابك الكريم وبالاتباع لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا تسلمنا من هذا المكان لو كتبت سيئاتنا حسنات ورفعتنا عندك اعلى الدرجات وربطنا بحبيبنا محمد سيد السادات وقائد السادات واجعلت اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله من حبيبنا بحبايبك حسن ومعنى واحكم لنا بخير واجعلنا وهؤلاء طلبات مقبولين واجعل هذه الساعه ان شاء الله ساعه فتح من الله سبحانه وتعالى وساعه قبول وساعه نظر وساعه رجوع الى الله سبحانه وتعالى لا تصرف عنا هذا المكان الا وان نظرت الى قلبه ونظرت بحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واحفظنا بجميع حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته واجعلنا كلها حركاتنا كلها على حسن الاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال والحركات والسكنات اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وحياتنا كرام وزدنا كمال الادب مع مشايخنا ومع والدينا ومع كل من له حق علينا يا رب العالمين واحنا مسلمين لقلب نبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحفظ هذه البلاد من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ الحبيب وفضل جرته بالعافيه احكامنا بخير ونصر وعافيه وجميع الحبايب من حضر في هذا الطريق
مجلسا مباركا ونعمة حياتنا جميعا. اللهم متعنا في خير ولطف وعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذه الليلة واجعل أنصرتنا من شهر ربيع الأول النصيب الأوفر النصيب الكامل النصيب الأعظم يا رب العالمين. لا خرجت هذا الشهر الأول إن شاء الله رفعتنا عندك على الدرجات وعرفتنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل أيامنا كل أيام سعادة وأيام محبة وأيام اتصال وذكر الله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى التوفيق والعافية والسلام وحسن خاتمة عند الموت. ألا ما يحب ربنا ويرضى على كل نية صالحة جامعا جرى في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا